Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat rahmat kasih setiamu yang senantiasa boleh kami alami. Tuhanlah yang kami puji dan kami sembah, dan kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami mengerti dan memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami, supaya kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, sebagai firman Tuhan pada saat ini yang kita hendak dengar, tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 19 sampai ayat 20. Ayat 19, tetapi waktu dalam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, ayat 20, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan sebagai topik renungan harian pada saat ini, tanda dan mujizat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, tanda yang dibutuhkan supaya hal-hal tertentu mudah dikenali, yaitu firman Tuhan melalui kuasa dan mujizat Allah yang terjadi, supaya orang mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi tentu kita orang yang beriman, orang yang percaya, kuasa dan kasih Tuhan itu yang bisa kita alami setiap hari, setiap saat. Bukan hal-hal secara lahiriah, sebagai tanda-tanda yang kita lihat secara mata jasmani kita, sehingga kita baru percaya akan kasih dan kuasa Tuhan. Tetapi melalui iman kita, pengharapan kita, yang kita boleh rasakan di dalam kehidupan ini, bagaimana Allah yang menuntun, yang menolong, yang menyertai kita di setiap langkah-langkah kehidupan kita. Mungkin sebagai manusia, untuk menandakan seseorang di dalam ketokohannya, tentu bisa kita lihat perlu sebagai tanda ilmuwan atau ilmu kesehatan, kedokteran, atau penelitian-penelitian, penemuan-penemuan budaya, atau pengetahuan-pengetahuan alam dan kehidupan yang ada di alam semesta ini. Baru kita melihat bagaimana karya atau keahlian di dalam ilmu pengetahuan. Berbeda halnya dengan tanda dan mujizat dari Tuhan, yang betul-betul kita rasakan sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Tentu kita fokus ke hal-hal rohani, roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Rasul Paulus dalam karya pelayanannya disertai dengan tanda dan mujizat. Banyak orang menjadi percaya dan orang-orang tidak bergabung pun
menghormati mereka. Inilah bukti dan karya kerasulan Rasul Paulus mendapatkan penerimaan banyak orang, halayak yang baik. Dikisahkan bahwa banyak orang sakit menunggu kebanyakan Rasul Paulus untuk mendapatkan mujizat kesembuhan. Kalau kita lihat di ayat 15, orang-orang yang diganggu oleh roh jahat pun dipulihkan dan dibebaskan dari belenggu roh jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, di ayat 20 dikatakan, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang-orang banyak. Kita juga sebagai orang yang percaya harus terus menyampaikan firman Tuhan, kebenaran di setiap waktu, setiap saat. Dimanapun kita berada, kita harus menceritakan kebaikan Tuhan, keselamatan yang kita terima, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan itu yang kita harus bersaksi ke semua orang, baik di sekeliling kita, saudara-saudara kita, sahabat, dan teman-teman kita dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi, tanda dan mujizat itu tidak berhenti di situ saja. Ketika Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara karena iri hati, iman besar dan pengikutnya, malaikat Tuhan membukakan pintu penjara. Malaikat Tuhan juga menyampaikan perintah penting supaya Rasul Paulus berdiri di bait Allah untuk memberitakan firman kepada orang banyak. Artinya adalah malaikat telah memberitakan pertanda baik ke setiap umat manusia di dalam kehidupan kita. Bait Allah sebagai tempat paling suci dapat dijadikan sebagai pijakan para rasul untuk memberitakan firman Tuhan. Dan tidak ada kekuatan dari manapun yang mampu menghalangi ketika kuasa firman Tuhan itu disampaikan, dinyatakan di setiap orang. Hal itulah membuktikan ketika ada orang yang menyampaikan kabar baik kepada para imam bahwa Rasul Paulus yang dipenjara sedang mengajar di bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, begitulah ketika Allah yang bertindak, halangan dan tantangan apapun tersingkir atau setidaknya terlewati. Hal itulah yang dialami para rasul di penjara, semestinya mampu menahan mereka, akhirnya dilewati juga. Tidak ada batas kuasa dunia ini menghalang-halangi ketika kuasa firman Tuhan, kuasa Allah itu bergerak maju, sehingga setiap orang menerima kasih karunia Tuhan, karya keselamatan itu, belas kasihan turun atas hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Itu sebabnya kita harus mau responi bagaimana kasih Tuhan itu nyata yang kita alami hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah tanda nyata bahwa jika yang diberitakan adalah firman Tuhan, tak ada yang mampu menghalangi ketika manusia dengan segala pengaruh, kuasa, dan kedudukan maupun mencoba menghambat, menghalangi kuasa firman Tuhan itu. Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menghalau, mengatasi, sehingga di setiap jiwa, setiap hati dimenangkan, dimerdekakan, sehingga kita hidup di dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman ini mengajak kita supaya kita senantiasa mau
memuji dan memuliakan Tuhan, supaya kita tetap mendengarkan firman Tuhan itu, merenungkan firman itu siang dan malam, dan kita hidupi, dan kita yakin dan percaya ada gerakan Allah, Roh Tuhan turun atas kita untuk memberikan tanda dan mujizat, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melakukan aktivitas kita mau serahkan kepada Tuhan, dan kita mau mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Tetap kita fokus akan kasih dan kuasa Tuhan, dan mau belajar dan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan puji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah hati kami terus menyala-nyala memuji dan memuliakan nama Tuhan di setiap kesempatan dan waktu. Biarlah kami berharap mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami, untuk semakin kami semangat giat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam mengasihi sama kami, sama manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.